Tangan lu. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Lemak dong. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberi kedua nikmat ini kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Dan dengan dua nikmat ini mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang akan senantiasa berada dalam rule ataupun berada dalam apa yang menjadi hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus istiqomah dengan dua nikmat ini. Di apapun kondisi kita, di apapun keadaan kita, kondisi berat, kondisi ringan, kondisi-kondisi kehidupan kita, tentunya senantiasa kita terus memegang dua nikmat besar ini. Kemudian juga nikmat yang lain, nikmat kita bisa berkumpul dalam persaudaraan, dalam ukhuwah Islamiyah, yang mana ini juga hal yang sangat besar pula. Juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kita juga sampai di pos 4 ini, di mana ada beberapa teman juga yang tertinggal ya, karena kondisi. Ya mudah-mudahan senantiasa yang sampai di pos 4 ini hada min fadli Rabbi, ini adalah keutamaan dari Rabbi, bukan karena kekuatan fisik kita, tapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, keutamaan kepada kita semua. Tentunya juga bagi teman-teman yang tertinggal, mudah-mudahan ketika kondisi sakit Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kelapangan hati, kesabaran, sehingga pun tidak sampai menyusul teman-temannya masih dalam kondisi tetap semangat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya ditunjuk sama panitia ya, untuk mengisi acara tausiah pagi, dimana ini mungkin untuk Tasnim sendiri baru pertama kali ya, untuk kegiatan Qadar jamaah. Tapi mungkin dari yang senior ya, mungkin ada sudah pernah merasakan hal-hal yang sama. Tentunya ini tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fadilah yang banyak.
Dan tentunya juga ya, mudah-mudahan pagi ini ya, kita isi pula ya, dalam kondisi yang dingin ya, dalam kondisi yang kita merasakan hawa yang dingin. Banyak yang bisa kita manfaatkan, kita ambil pelajarannya. Bagaimana juga kaum muslimin di tempat lain yang lebih syiddah dinginnya ya. Macam di Suriah, mereka harus kuat untuk melawan masa dingin itu. Ini juga bagian dari kita untuk senantiasa tidak menjadi berjumawa sombong dengan kondisi kita yang aman. Di sana juga ada teman-teman kita, saudara kita muslim lain yang merasakan betapa beratnya alam, juga merasakan betapa besarnya perlawanan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada bab di sana kaitan dengan afdhul ilmu. Afdhul ilmu ilmul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang kita sedang melakukannya ya, sedang mengamalkannya. Maka kita sekarang kondisi sedang menjalankan sebuah pelatihan diri, penggemblengan fisik kita. Maka tentunya kita perlu mengilmui kaitan dengan bagaimana hal-hal kaitan adab-adab maupun fikih dalam urusan kita menaiki gunung. Supaya sebagaimana kita sudah melaksanakan dimulai dari kemarin pagi ya, mungkin ada banyak yang belum begitu memahami kaitan dengan adab-adab maupun fikih ya. Ini sebagai tambahan ilmu buat teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan acara berikutnya bisa lebih baik lagi ya, bisa mungkin lebih terencana dengan baik dan juga mengamalkan sunnah-sunnah dalam safar ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kegiatan-kegiatan outdoor ataupun juga di antara apa yang dilakukan kita, salah satunya dengan kita mencoba rihlah naik gunung di kondisi saat ini. Maka kita pahami bersama bahwasanya dengan kita mendaki gunung ya, walaupun Gunung Lawu dan mungkin ke depan mungkin gunung-gunung yang lainnya, ini merupakan hal-hal yang juga dilakukan para anbiya. Maka tentunya apa yang diambil dari pelajaran dari mereka para nabi, mereka melakukan aktivitas ini ya, untuk hal yang mulia, untuk misi yang mulia. Kita pun juga harus punya misi, tidak hanya sekedar tadi ya hobi outdoor, tidak hanya sekedar kita bersenang-senang saja ya, ataupun rihlah saja, tapi memang kita perlu ada misi yang mulia. Di antaranya ya, walaupun misal ya, Nabi Musa alaihissalam dalam surat At-Tin, Watini wa zaitun wa turi sinin, beliau mendaki
Gunung Tursina. Tingginya kalau nggak salah itu 2855 ya. Sekitaran itu. Untuk misi yang mulia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pun juga Nabi Muhammad SAW juga beliau mendaki bersama para sahabatnya Gunung Uhud yang tingginya 1077 mdpl. Kalau di sini berapa ini? 3.300. Jadi amalan ini adalah sunnah ya, kita ya, misi yang perlu kita ambil yaitu adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu beliau juga mendaki Gunung Uhud ya, bersama para sahabatnya. Maka kita pun juga mencoba merasakan bagaimana kondisi pendakian itu juga. Dan juga para pejuang-pejuang muslim yang mereka bergerilya, kita lihat bagaimana mereka bergerilya di hutan-hutan, di gunung-gunung, ya, bagaimana beratnya kondisinya melawan musuh-musuh Allah. Ini kalau kita kan hanya membawa tas carrier ya, dengan segala beban yang ada di dalamnya, belum tambah membawa ya, persenjataan, dan dalam kondisinya juga kondisi biasa, belum kondisi diintai dan lain sebagainya semacam itu, masih ringan ya. Tapi tentunya ya, ini salah satu bagian dari bagaimana kita menguatkan diri kita. Dari Anas bin Malik ya, bahwasanya Rasulullah SAW Saida Uhud, mendaki Gunung Uhud, wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Kemudian Bapak si amin minhum, maka Gunung Uhud pun bergetar. Gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Gunung Uhud, diamlah wahai Uhud, karena di atasmu adalah seorang nabi, wasiddiq, dan seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, wasyahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Maka ini adalah bagaimana ya, kita bisa mencontoh salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dalam urusan safar ini ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya as-safaru qit'atum minal adzab. Ini harus kita pahami. As-safaru qit'atum minal adzab. Yamna'u ahdakum ta'amuhu wa syarabahu wa naumuh. Faman qada alaina bata fi safar falyu'ajjil ila ahli. Jadi safar itu adalah bagian dari azab ya. Jadi bagian dari azab. Kenapa? Karena barang siapa ia bersafar, maka ia akan terhalang darinya ta'amuhu, makanan. Sini siapa yang kemarin malam belum makan? Banyak kan? Banyak ya. Bisa merasakan terhalang dari makan. Bahkan mungkin baru makan sarapan aja, yang lainnya ngemil. Jadi nggak kayak biasanya kita di rumah, bahkan bisa 3 kali, bahkan mungkin 4 kali. Ini susah ya. Wasyarabu, minum juga harus dikit-dikit ya, harus manajemen air. Harus 2 liter.
Wanam dan juga tidur ya. Siapa tidurnya nyenyak di sini malam? Oh, Masya Allah. Ada yang nggak bisa tidur? Banyak. Banyak yang bisa tidur. Alah, harus tidur mau gede. Wong ini nyenyak bareng iso. Maka kata Rasulullah, faman qada nahbatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahli. Maka barang siapa yang telah menyelesaikan misinya dari safar tadi, maka bersegeralah untuk ke keluarganya. Itu ya Mas Nasir. Langsung. Ahli. Ikonik kok yuk. Durasi kuwi soalnya. Ikon keluarga. Jadi berusaha untuk kembali ya, menikmati apa yang tadi yang terhalang tadi. Asli. Kemudian juga kaitan dengan safar ya, disunahkan juga dalam safar itu safarnya di malam hari. Apa di malam hari? Jadi kalau kita kemarin safarnya siang ya, jalanannya siang, ya sekali-kali lah satu saat nanti malam. Si endak ya. Si endak wengi ya. Rasulullah sabda, alaikum bidul jah, fa innal arda tutwa bil lail. Alaikum bidul jah ya. Bersafarlah kalian bidul jah. Dalam kamus ma'ani ya. Mu'jam ma'ani makna duljah adalah awalu min awali lail. Jadi di awal lail. Jadi mulai malam. Kemudian Maghrib berarti. tutwa bil ard ya. Tutwa bil lail. Fa innal arda tutwa bil lail. Maknanya adalah bumi itu dilipat ya, dilipat. Artinya di sini dengan kita berjalan di malam hari ya mungkin ini kondisional ya. Kalau memang lebih cepat kalau di gunung itu memang kurang pas ya, kurang pas untuk berjalan di malam hari ya, beda lain, beda kasus ya. Kalau di gurun pasir ya mungkin dengan berjalan di malam hari mungkin akan lebih cepat ya. Kenapa? Rasanya lebih cepat, sebenarnya sama aja ya. Rasanya lebih cepat karena tadi sudah nyaman dalam artian sudah selesai sholat isya ya, sambil menunggu sholat subuh kan waktunya panjang ya. Kemudian juga tidak ada terik matahari sehingga seakan-akan baru melangkah sebentar sudah sampai ya. Itu kalau perjalanan di malam hari ya, satu saat mungkin bisa kita coba ya berjalan malam hari. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan kaitan dengan bagaimana kita di safar di gunung. Ya mungkin ada beberapa poin di sini yang mungkin bisa kita sedikit bahas ya. Amalan ketika kita di gunung. Yang pertama adalah amalan berwudu dengan satu mud ya. Kemarin sudah ada kita belajar dengan di link YouTube ya. Dia meminimalisir penggunaan air ya, dan juga karena Rasulullah SAW yatawaddau bil mud. Tawaddau bil mud. Fayaktasilu bis-sa'. Dan beliau mandi dengan satu sok ila khamsati amdad. Dan Rasulullah SAW ya tawaddu. Jadi berwudu dengan satu mud. Satu mud di sini dalam penjelasannya yaitu dua cakupan orang dewasa ya. Dua cakupan tangan orang dewasa. Bahkan Rasulullah SAW yaktasilu bisa satu sa itu takarannya adalah 4 mud ila khamsati amdad 5 mud. Nah, jadi benar-benar meminimalisir air, penggunaan air. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi ini rukun wudunya. Rukun wudu itu pertama adalah faghsilu wujuhakum, mengusap muka, wa aydiyakum ilal marafiq, jadi dari tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan juga mengusap kepala ya. Tadi faghsilu ya, faghsilu tadi mengguyurkan wujuhakum. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi ada empat rukun yang kita wudu. Jadi wudunya nggak masalah, tidak sempurna, tidak seperti wudu yang biasanya. Tapi cukup mengusap ataupun mengguyurkan air di muka, kemudian kedua tangan dari ujung jari sampai dengan siku, dan kemudian juga mengusap kepala, kemudian juga mencuci kaki ya sampai marafiq, sampai mata kaki. Jadi nggak perlu kumur-kumur kalau tadi ya kaitan dengan kita meminimalisir air. Yang penting itu sudah sah ya. Jumlahnya berapa kali ya. Jumlahnya 3 kali yang bisa kita lakukan itu memang itu tambahan. Jadi kalau misalnya kita tidak merasa atau tidak yakin akan terkena air semua ya, diusapkan ataupun diguyurkan selama 3 kali. Tapi yang rukunnya adalah sekali saja. Jadi meminimalisir, benar-benar bisa meminimalisir air. Itu kaitan dengan kita berwudu. Kemudian apa boleh juga tayamum. Dalam surat tambahan tadi ya, ayat 6 tadi. Fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahdum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar, atau kalian sedang buang hajat, atau kalian sedang berkumpul dengan istri, falam tajidu ma', tapi tidak dapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu ataupun tanah yang thayyib ya. Tanah itu memang bersih ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan usaplah wajah kalian dan kedua telapak kaki. Diriwayatkan bahwasanya Ammar bin Yasir suatu ketika beliau safar, dan kemudian di safar itu beliau sempat junub. Mana ada yang junub? Nasir kita ini. Nasir. Sedang pucuk. Nasir butuhan. Sedang pucuk wis ana. Maka beliau belum mendapatkan ilmu tentang tayamum. Tentang tayamum. Maka dia mempraktekkan bergulung-gulung seperti dabah. Pertama rodo dabah. Jadi bergulung-gulung di pasir, di tanah, seperti gulung-gulungnya kuda, dabah ya. Kuda misalnya, kalau teman-teman yang lihat kuda gulung-gulung Junub mandi. berarti kudanya junub. Gulung-gulung di tanah karena belum tahu bagaimana tayamum. Nah, ketika Ammar bin Yasir tadi balik ke Madinah, ceritakan tentang kondisinya demikian. Maka Rasulullah bersabda innama yakfika hadza. Kemudian Rasulullah mempraktekkan ya, dengan menepukkan kedua tangannya. Kemudian Rasulullah
Rasulullah tiup, kemudian Rasulullah mengusap muka, kemudian juga setelah itu mengusap tangan kanan dengan telapak tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, dan telapak tangan kiri dan dengan telapak tangan kanan. Ya. Ini ayam. Jadi kalau kondisinya memang atau dalam kondisi safar dan benar-benar merasa dingin nggak kuat, ya nggak masalah kalau tayamum. Ataupun memang kondisinya airnya benar-benar terbatas sekali Minum tak. untuk minum toh, itu takarannya yang bisa menakarnya. Petang liter. Bisa menakar. Kondisi dingin, kondisi ini. Itu kaitan dengan tayamum. Kemudian di antara lagi sunnah-sunnahnya yaitu mengumandangkan azan. Yuhibbu rabbuka ar-ra'yal ghanam fi syati'il di atas gunung, di atas puncak gunung. Rabbmu menyukai seorang pengembala kambing, mengembala domba di atas gunung. Wa yu'adzinu wa yuqimu fis shalah wa yusalli. Menyukai seorang pengembala di atas gunung yang dia yu'adzinu, azan, kemudian azan untuk salat, kemudian iqamah wa yuqimu shalah, kemudian dia salat. Wa qala unduru ila abdi, lihatlah pada hambaku, yuqimu shalah, yu'adzinu wa yuqimu shalah wa yakhafu minni. Lihatlah hambaku, ia berazan, kemudian ia mendirikan salat, wa yakhafu minni, dan takut padaku. Fa inna faqad ghafartu lahu, dan aku telah mengampuni dia, walahul jannah, wa adkhalahul jannah, dan aku masukkan dia dalam jannah. Mengulangkan azan tatkala di mana ya tidak ada azan. Kemudian ya alhamdulillah ya dari kemarin sudah ya ada yang azan, ya, insyaallah ada yang qomah. Kemudian juga sunnah yang lainnya yaitu mashul khufain, ya. Mengusap khuf, Sepatu. alas kaki, bisa sepatu, bisa kaos kaki yang intinya menutup mata kaki. Amal Rasulullah SAW ayam saha khufain, idza adkhalahuma ala tahrin, ketika memasukkannya dalam kondisi kita sudah bersuci. Jadi sebelum memakai kaos kaki, memakai sepatu, kita sudah suci dulu, sudah berwudu. Salasan idza kunna fi safar, ya. Jadi 3 hari ketika kondisi dalam safar, wa yauman wa lailatin fi ma aqamna, ya, ketika dalam kondisi mukim 1 hari 1 malam. Jadi batasannya 3 hari 3 malam ketika safar. Itu pun juga dihitung setelah kita bersuci yang tadi, ya, bersuci, kemudian memasukkan atau memakai kaos kaki, baru memakai sepatu. Nah, kemudian dia batal, kemudian bersuci lagi, dulu lagi lah, itu baru dihitung 3 harinya, dihitung dari situ. Nah, kemudian juga boleh juga ketika mukim dalam 1 hari 1 malam itu kita menggunakan alas tadi, ya. Kali-kali nggak masalah kita coba sholat menggunakan sepatu yang di atas mata kaki, sholat yang menggunakan untuk mata kaki, ya. Menggunakan kaos kaki sekali-kali nggak masalah. Jadi tadi, ya, syaratnya harus menutup
mata kaki dan juga ketika memasukkan di awalnya dalam kondisi Suci. jadi kita tinggal mengusap atas kakinya, masuk alal khuffain. Kemudian juga sunnah yang lainnya adalah sholat menggunakan sepatu ataupun kaos kaki tadi yang menutup kaki. Jadi khaliful yahud, Rasulullah SAW bersabda, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim. Sungguhnya orang-orang Yahudi, kita diperintahkan untuk menyelisih orang Yahudi, dan makanya mereka tidak beribadah menggunakan sandal-sandalnya. Sandal yang kaki pakai sandal kan gini kan, seperti ini kan. Wa khifafin, dan tidak juga menggunakan sepatu-sepatunya. Ya, kita ini sunnah ya, ini sunnah yang juga bisa kita amalkan saat kita ada di gunung seperti ini. Kemudian juga menjamak, ya, menjamak qasar atau menjamak dan qasar. Menjamak dan qasar. Biasanya kalau kaitan dengan urusan safar ini ada dua pendapat ya. Pertama pendapat yang menghitung jarak safar itu ya, sekitar 85 sampai 89 kilometer. Mana saya coba menghitung dari Solo ke Cemoro Kandang itu sekitar 59 kilo. Kita naik itu sekitar berapa kilo? Paling 3 kilo. 3 kilo, itu belum masuk. Itu Pendapat kalau ini ya, kalau pakai mazhab yang tadi, yang mazhab jumhur ulama Syafi'iyah. itu demikian. Tapi bisa juga pakai mazhab yang tentang sesuai dengan uruf. Jadi kalau itu sudah dianggap safar, ya itu sudah dianggap safar, urufnya gitu, kebiasaan dianggap safar, ya itu boleh kita menjamak dan qasar. Kalau urufnya naik gunung itu dianggap safar, ya selama saya ya alam ya. Mungkin selama saya naik gunung ya ternyata kita safar ya karena kondisinya Jamak qasar itu. Ya, jadi kita Uruf. selalu urufnya gitu. Selalu sholat jamak dan qasar. Ya Allah lah, mudah-mudahan kalaupun kita salah ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Mungkin dipelajari lagi sama yang ahlinya. Oke, beberapa amalan yang lain ya kaitan dengan kita naik gunung ya. Pertama yang saya sampaikan di bawah kemarin ya, ketika kita dalam kondisi kaitan dengan misalnya dengan buang hajat ya, tentunya dari Salman Al-Faris ya, riwayat dari Salman Al-Faris bahwasanya Rasulullah SAW melarang ketika buang hajat itu menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kemudian juga untuk tidak beristinja atau bukan istinja juga ya, bisa istinja pakai air ya. Kalau pakai air, jadi kalau misalnya kita meminimalisir air ya menggunakan tadi ya menggunakan batu minimal 3. Istijmar namanya, ataupun juga hal yang kering, tisu. Jadi yang kering ya, dan nggak boleh pakai tisu basah, tisu jadi yang kering, istijmar. Jadi kemudian kalau misalnya 3 itu sudah belum cukup, diperintahkan juga untuk membuat ganjil ya, 3, 5, 7 dan tidak boleh juga bersuci menggunakan kotoran hewan ataupun juga tulang, karena itu adalah makanannya jin. Jadi memang gunung, lembah, jurang itu adalah tempat tinggalnya jin. Maka ya
Jadi ceritanya itu di satu hari sahabat namanya Bilal bin Haris satu ketika safar sama Rasulullah SAW. Ketika safar sama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya akan membuang hajat, qada hajat. Maka beliau menyampaikan kepada Bilal bin Haris untuk mengambilkan air. Jadi Rasulullah pergi ke tempat yang tidak diketahui orang, maksudnya bersembunyi ya, kan tadi berhajat, bersembunyi, kemudian memanggil Bilal bin Haris untuk membawakan air, Kemudian tatkala Bilal bin Haris ini belum sampai ke sana, tiba-tiba terdengar, ini kan perjalanannya di gunung ya, terdengar bahwasanya ada suara-suara gemuruh, suara asing gemuruh. Maka karena tadi ini nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, ada suara yang ngeri gitu, maka beliau datang ke Rasulullah SAW sambil membawa air. Kemudian ditanya Rasulullah, siapa itu? Apakah engkau Bilal? Ya Rasulullah. Maka tanya sama Bilal, apakah engkau mendengar suara-suara ini Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya terjadi percekcokan, jadi perselisihan antara jin muslim dengan jin kafir, tempat tinggal mereka. Minta Rasulullah SAW menjadi hakim, untuk menjadi hakim, karena memang Rasulullah SAW itu diutus bukan hanya kepada manusia saja, rahmatan lil alamin, diutus pada seluruh umat. Baik juga berkaitan dengan para jin, itu adalah juga bagiannya umatnya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membagi tempat tinggalnya jin muslim itu di gunung, dan tempat tinggalnya jin kafir itu di lautan. Jadi ya, ada yang sempat lihat jin. Insya Allah di situ jin muslim. Ya, maka kita ada makanya kenapa kok ada yang apa ya, yang kadang berkata-kata kotor atau melakukan maksiat kemudian jadi kesurupan dan lain sebagainya ya. Ya mungkin sebagai peringatan juga bahwasanya tempat tinggalnya jin muslim jangan dikotori, jangan dibuat maksiat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Itu kaitan dengan gunung. Maka ya kita harus terus menjaga adab-adabnya. Ya mudah-mudahan juga yang ikut berjamaah dengan kita nih ya, para jin-jin muslim di belakang sana. Makin dingin ini. Minum dulu dah. Minum saya tak ada. Tadi es teh. Tinggal minum. Tadi es teh nih. Es teh ini. Es teh. Guling lah. Baik. Jadi senantiasa ketika kita dalam perjalanan, ketika kita, karena Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW ma'ahu juyushu, dalam sama pasukannya, Ida fi safarihi lanjutkan ya. Karena Rasulullah SAW wajuyusahu ida tala'a tanayal ula yukabiru, ketika dalam kondisi naik, kondisi perjalanan naik, yukabiru ya, Rasulullah dan para juyusnya ya, para ashabihi maka bertakbir. Wa idza qadafu sabbahu, apabila mereka kondisi turun maka bertasbih. Jadi yang bisa kita maknai di sini bahwasanya ketika kita naik, kondisi kita di atas, kita bisa melihat bahwasanya semua yang ada di bawah kita adalah kecil, dan kita pun ketika kita kondisi di bawah itu adalah kecil pula.
maka kita bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha besar. Maha besar, dan yang lainnya adalah yang lemah, kecil dan lemah. Sehingga kita tidak menjadi sombong ya ketika kita dalam kondisi di bawah. Dan juga ketika kita turun bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam kekuasaannya, dan juga dalam kerajaannya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu adab ya, adab kita. Dan ini adalah dilakukan dalam kondisi zikir berzikir sendiri-sendiri ya, zikir sendiri-sendiri. Amalan zikir kita dalam perjalanan. Nggak perlu teriak-teriak ya. Ada yang komando lo keluar, tiap naik lo keluar gitu. Nanti bingung semua nanti. Ya, ini buat zikir ya, amalan zikir. Dan ini dilakukan ketika safar. Dan zikir-zikir seperti takbir ini dilakukan dia ketika safar, ya, ketika naik gunung, ketika safar, ya, juga ketika kita azan dan iqamah, ada amalan takbir. Ketika kita takbiratul ihram, ya, juga ketika kita menghadapi musuh ya, dalam kondisi majmu'ul kasir, dalam kondisi kita berkumpul orang banyak, dan juga dalam hal-hal yang penting ya, hal-hal yang syiddah ya. Ketika kita melawan jin, ketika kita melawan musuh, itu juga kita disunahkan takbir. Dan tidak disunahkan takbir ketika kita di rumah ya. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi misalnya kita mau naik motor ya, naik gitu loh. Di rumah kita takbir Allahu Akbar, turun dari motor subhanallah ya, itu tidak disunahkan seperti itu. Itu memang tidak ada ajarannya. Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin kaitan dengan masalah takbir ketika kondisi naik, dikir takbir ketika kondisi naik, dan juga turun ketika tasbih ketika turun. Juga dalam kita beradab yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau bisa kita merasa mampu, misalnya ada sajen-sajen ya kita singkirin ya, itu masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ataupun juga kaitan dengan tadi ya, sholat ya, bagaimana kita sholat ya, dalam kaitan dengan sholat. Juga ketika bertemu, saling menyapa, saling senyum, juga membuang ataupun menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan ya, masuk sedekah ya. Menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan terus masuk sedekah. Juga beramalan sedekah juga ya. Ada yang punya makanan lebih bisa dikasihkan ke yang lainnya ya, itu amalan sedekah juga, salah satu adab juga ya. Ada hadisnya juga, panjang hadisnya, tapi enggak segera kesiangan ya. Kemudian juga ketika kita melihat hal-hal yang menakjubkan ya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih, kita senantiasa untuk takjub dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga senantiasa jadi amalan-amalan langsung otomatis ya, sebagai seorang pendaki muslim harus senantiasa banyak mengamalkan amalan itu. Ini adalah beberapa hal kaitan dengan adab-adab maupun juga kaitan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan di gunung ya, yang kita bisa amalkan
sekali lagi afdhalul ilmu ilmu hal, marilah kita sama-sama belajar dengan ini ya, dengan baik kaitan dengan apa yang kita amalkan, sehingga tidak bingung, wah ini kedinginan bagaimana, wah ini harus copot sepatu repot bagaimana dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita diberikan selalu Allah berikan kekuatan untuk menyelesaikan misi kita ini ya, dan pulang kita kembali ke rumah dalam kondisi sehat walafiat, juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya apa ini?